Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ardi Pradana. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan praktikum mengenai identifikasi kebakaran hutan dan lahan melalui pengolahan citra satelit Landsat 8 oli atau TIRS pada aplikasi ArcGIS. Yang pertama, kita langsung saja memasukkan kebutuhan data-data yang kita butuhkan, yang mana ada shape file dari sungai, kemudian ada jalan, kemudian raster LST, kemudian terdapat file penggunaan lahan, dan terdapat citra Landsat Band 5 dan 7 yang sudah terkoreksi. Yang pertama, kita akan menghitung jarak kebakaran hutan atau yang disebut NBR, Normalized Burn Ratio. Dengan perintah, kita membuka ArcToolbox, kemudian menuju Spatial Analysis Tools, kemudian ke MapAlgebra, kemudian kita klik 2 kali raster kalkulator. Nah, di sini kita memasukkan rumus yaitu band 5. Sebelumnya kita beri tanda kurung buka dulu, kemudian band 5 sudah terkoreksi, kemudian dikurangi band 7, kurung tutup, dibagi band 5 ditambah band 7, kurung tutup. Nah, kemudian untuk save-nya kita bisa default ataupun penempatan save yang Anda inginkan. Kemudian kita ubah nama NBR 1.tif. Nah, di sini langsung kita oke, menunggu proses. Nah, nanti akan muncul hasil seperti berikut. NBR 1. Selanjutnya kita bisa melakukan proses reclassify dari bentuk NBR TIFF ini. Nah, kita masuk ke ArcToolbox, Spatial Analysis Tools, kemudian kita pilih reclass, lalu kita klik 2 kali reclassify, lalu kita masukkan saja dari NBR TIFF. Nah, setelah masuk, filenya masih tetap, kemudian kita klik classify. Metodenya kita pilih yang equal interval, lalu kelasnya kita pilih 5, kemudian oke saja. Nah, di sini negatif 0,8 sekian ini merupakan nilai terkecil dan nilai 0,87 sekian ini merupakan nilai yang terbesar. Nah, di sini kita akan mengembalikan dari nilai new values-nya dengan mengklik reverse new values. Kemudian untuk save-nya kita ubah menjadi reclass NBR. Lalu kita klik saja oke, dan menunggu hasil. Akan muncul hasil seperti berikut. Terdapat 5 klasifikasi. Kemudian proses selanjutnya kita dapat melakukan pengklasifikasian daripada LST. Nah, di sini kita buka dari yang LST yang dari sininya. Nah, di sini berhubung saya sudah melakukan pembukaan properties, kemudian simbologi, kemudian classified ini. Nah, di sini pada awalnya itu pada labelnya itu bukan bernilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah,
Lalu apabila seperti itu dirubah menjadi nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk pemilihan warna kita dapat memilih warna yang kontras seperti yang sudah tergambar berikut. Kemudian langsung saja kita oke. Hasilnya seperti berikut ya. Kemudian setelah itu kita dapat melakukan reclassify. Nah, kita melakukan reclassify dengan membuka Ars Toolbox, kemudian Spatial Analysis Tool, kemudian Reclass, lalu klik Reclassify, kemudian masukkan dari LST yang sudah tadi dibuat tersebut, kemudian langsung saja merubah nama dari output rasternya jadi Reclass LST. Kemudian kita klik OK. Menunggu proses, hasilnya akan muncul seperti berikut. Nah, setelah proses ini selesai, kita dapat melanjutkan untuk melakukan proses multiple ring buffer dengan perintah membuka Ars Toolbox, kemudian Analysis Tools, kemudian kita bisa membuka Proximity, lalu multiple ring buffer. Kedua kali. Untuk input feature-nya kita dapat memasukkan Sungai Karanganyar. Kita memulai dengan Sungai Karanganyar terlebih dahulu. Kemudian nama save-nya kita ubah menjadi Sungai Buffer. Kemudian untuk distance-nya kita masukkan 500 untuk yang pertama, kemudian 1000, lalu 1500, kemudian 2000, kemudian 2500. Lalu untuk buffer unitnya kita ubah menjadi meter. Kemudian untuk yang lainnya kita biarkan default saja. Kemudian apabila sudah, kita klik saja OK. Setelah diklik OK, ini merupakan hasil dari yang buffer dari sungainya. Kemudian kita dapat melanjutkan untuk mengubah data yang sudah di buffer barusan menjadi raster dengan kita mengklik dari Ars Toolbox, kemudian Conversion Tools, kemudian to raster, lalu kita klik pada Polygon to raster. Nah, di sini inputnya kita masukkan tadi sungai buffernya. Untuk value fieldnya kita ubah distance. Lalu untuk penamaan dari save-nya kita ubah menjadi save.tif. Lalu klik OK. Nanti hasilnya akan seperti berikut. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan multiple ring buffer pada jalan. Masuk ke Toolbox, Analysis Tools, Proximity, kemudian multiple ring buffer. Kita masukkan saja jalan LN 250K,
kemudian save filenya kita ubah menjadi jalan buffer. Distance-nya kita samakan yang tadi. Kita masukkan 500 yang untuk pertama, kemudian 1000, 1500, kemudian 2000, kemudian 2500. Nah, setelah itu buffer unitnya kita ubah menjadi meters, dan untuk yang lainnya kita biarkan default. Kemudian klik OK. Nanti hasilnya akan muncul seperti berikut. Kita tutup saja yang lainnya biar tidak menghalangi. Kemudian dari data yang sudah ada ini kita ubah menjadi raster, data raster. Caranya sama, kita buka conversion tools, kemudian to raster, lalu polygon to raster. Input feature-nya barusan itu kita menjadikan jalan buffer, maka jalan buffer kita masukkan. Kemudian distance kita ubah, volume fill-nya kita ubah distance, lalu namanya kita ubah menjadi jalan.div. Kita defaultkan saja, kemudian klik OK. Ya, akan muncul seperti berikut. Kemudian dapat kita lanjutkan untuk reklasifikasi dari data jalannya. Kita masuk ke Spatial Analysis Tools, kemudian kita klik Reclass, lalu kita klik 2 kali Reclassify. Dari Reclassify itu kita klik data jalan TIFF. Untuk filenya kita masih sama, value. Kemudian untuk newsnya itu kita ganti dari poin 5, kemudian 4, 3, kemudian 2, kemudian 1. Nah, kemudian untuk pengesavannya tinggal kita rubah saja, reclass jalan, kemudian kita OK. Hasilnya akan muncul sebagai berikut. Nah, kemudian kita dapat melakukan reclass pada sungai. Pada data raster sungai kita reclasskan. Ya, seperti tadi, reclassify kita klik, kemudian kita masukkan sungai.div. Kemudian untuk yang nilainya 500 itu bernilai 1, 1002 dan yang seterusnya. Kemudian untuk penamaan file kita ubah menjadi reclass sungai. Kemudian kita OK. Kemudian kita dapat memasukkan save file kemudahan ketersulutan API yang mana sudah di-download sebelumnya dari website pandora.8.go.id di situs ini, di website ini. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Nah, dari save file ini akan kita ambil dari bagian administrasi Kabupaten Karanganyar, sehingga saya memasukkan dari SHP admin Kabupaten Karanganyar.
Nah, sebelumnya kita akan mengecek dari properties datum apakah sudah sama ataupun belum. Source datum. Nah, ketika terdapat datum yang tidak sama, kita dapat mengubahnya langsung dari katalog, kemudian data dari SAP dari cipandora.8.go.id-nya, kita klik kanan, kemudian kita properties, kita pilih samakan jadi WGS 1918, kita apply, kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke ini kita drag saja, kita masukkan. Nah, kemudian kita dapat mengeklik dari si Pandora ini. Untuk input feature-nya kita masukkan dari halaman HR sekian, dan untuk klik feature-nya kita memasukkan dari admin Kabupaten Karanganyar. Kita ubah saja Karanganyar halaman HR sekian. Kemudian kita klik OK dan menunggu hasilnya. Nah, hasilnya akan berbentuk seperti ini. Di sini warnanya sudah saya ganti, dan untuk mengeceknya kita klik kanan pada layar yang tadi sudah diklik, kemudian properties, kita klik simbologi, kita pilih quantize, lalu kita pilih ini kode. Nah, di sini terdapat 4 klasifikasi. Nah, pada nilai yang 4 ini, memiliki potensi ketersulutan api yang sangat tinggi, dan pada nilai yang 1 ini memiliki ketersulutan api yang sangat rendah atau yang rendah gitu. Kemudian kita apply, kita oke saja. Kemudian dari save file si Pandora ini dapat kita ubah menjadi data raster dengan cara kita buka conversion tool, lalu to raster, polygon to raster, klik 2 kali, kemudian masukkan dari Karanganyar halaman HR ini. Kemudian value fieldnya kita ubah menjadi grid kode. Lalu dari penamanya kita ubah menjadi potensi kebakaran. Kemudian kita oke, menunggu proses, dan dari proses tersebut akan menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian dari hasil yang sudah kita proses itu, kita dapat memprosesnya untuk yang tahap terakhir. Jadi kita membuka Spatial Analysis Tools, kita klik Overlay, lalu kita membuka Weighted Overlay. Nah, di sini kita bisa memasukkan dari yang pertama itu reclass NBR, kita oke, lalu kita tambahkan lagi reclass LST, kemudian kita tambahkan lagi reclass jalan, lalu reclass sungai, kita tambahkan lagi potensi kebakaran. Kita scroll ke bawah, kita klik set equal influence. Nah, setelah sudah dan ini terganti, untuk from-nya kita isi 1 dan untuk to-nya kita isi 5. Lalu untuk penamanya kita namakan saja bahaya kebakaran. Setelah sudah, kita cek ulang, lalu kita oke.
menunggu proses, dan setelah proses terjadi akan muncul hasil seperti berikut. Untuk yang nilainya 3 ini merupakan memiliki bahaya kebakaran lahan hutan yang cukup tinggi. Dan untuk yang nilainya merah ini, nilai 1 dengan warna merah ini memiliki potensi kebakaran yang rendah. Mungkin cukup sekian dari praktikum yang saya bawakan ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Gilang Ardi Pradana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.